Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau Oke. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join Revo. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React? Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat. Apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya. User interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit ya seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu bisa bongkar pasang, bisa ubah sana ubah sini, yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya jadi saat video ini dibuat itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi
Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video, di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan, itu ada di paling bawah, nih video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengennya tuh menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya tuh cepat bereaksi gitu. Makanya disebutnya React, gitu, bereaksi. Nah saat ini tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain itu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya, jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya begitu kita save dan kita buka di browser. Nah sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings. Atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual.
Sebenarnya di belakang layar bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek dari HTML, tadinya coding diubah jadi objek. Jadi yang tadinya tree seperti ini bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya sebetulnya nggak semua banget ya, setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya, kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation. Ya, dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingat-ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen. Ya, jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Nanti tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar. Ya, misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ya udah kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah kenapa nggak gitu aja? Nah itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya. Karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan.
berantakan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya, cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja. Karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable. Supaya kita bikinnya satu tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis. Jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya. Tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya. Jangan sampai tujuan kita reusability yang malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Nah kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil, mungkin ada tim yang senengnya bikin komponen tuh gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar, kita coba bikin komponen yang gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak. Nah dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita ke latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi yang pertama kita tanya dulu, kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak? Kalian cek dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak? Terus yang ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau udah cukup spesifik nih komponennya? Atau terlalu spesifik? Nah itu harus ditanyain juga. Terus cek lagi, apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan yang terakhir, cek nih, JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Ya kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini gitu. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi biar lebih kebayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau memberikan sebuah trik bagaimana cara menggunakan tools rahasia untuk menghasilkan dan juga
Oke, jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan kode untuk episode kelima. Silahkan diklik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita ya. Jadi silakan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya. Saya akan simpannya di desktop aja. Jadi saya mau klik kanan, bikin folder baru. Atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya. Supaya nanti yang bikininnya si Vite-nya. Nih saya sudah buka terminal. Ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya. Pastikan dulu ada pnpm-nya. Ya sudah ada. Ya kalau sudah ini kita clear dulu. Teman-teman boleh ketik aja pnpm create. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di playlist Belajar React yang paling masuk akal untuk pemula bersama saya Sandika Gali. Ya, dan di episode kedua kali ini, kita akan masuk dulu untuk membahas mengenai instalasi dan konfigurasi dari library React ini, atau istilahnya kita akan menjalankan React di komputer kita, tapi dengan cara yang benar teman-teman ya. Jadi kan kalau di episode sebelumnya, di episode pertama kita udah belajar mengenai apa itu React, tujuannya buat apa, sampai dengan kita mencoba menggunakan React dengan cara yang paling sederhana. Nah, tapi sayangnya cara tersebut adalah bukan cara yang paling benar untuk menjalankan React di komputer kita. Yaitu adalah cara yang paling cepat dan paling mudah, khususnya kalau kita mau belajar untuk menggunakan React untuk pertama kali. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, di video pertama kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi React yang sangat sederhana seperti ini ya. Jadi kita bisa nampilin tulisan, kita bisa nampilin data di dalam list, dan kita juga punya sebuah button yang semua ini kita bentuk dalam komponen di dalam React-nya ya. Nah, untuk membuat ini semua, kita menggunakan React dengan cara memanggil library-nya menggunakan CDN, atau kita include script-nya ke dalam HTML kita. Ya, dengan menggunakan cara ini, memang betul React-nya bisa kita jalanin, tapi React-nya sendiri bilang ini bukan cara yang benar, apalagi kalau aplikasinya mau kalian pakai untuk bikin aplikasi web yang beneran lah gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat script-nya kita panggil menggunakan CDN di atas HTML kita, lalu sintaks React-nya kita simpan masih di halaman HTML yang sama. Ya, ini bukan cara yang benar. Nah, terus gimana dong cara yang benarnya? Nah, cara yang benarnya adalah kalau kita mau jalanin aplikasi yang menggunakan library React, kita butuh sesuatu yang disebut dengan build tool, yang akan kita jadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah kita ngoding aplikasi React, menjalankan aplikasi React, sampai nanti di akhir kita nge-build atau nge-compile, sehingga aplikasinya bisa kita deploy ke sebuah server. Ya, ada banyak build tools, tapi yang saat ini lagi banyak digunakan, itu ada yang disebut dengan Vite. Nah, teman-teman bisa kunjungi websitenya di vitejs.dev. Oke, jadi gimana kalau kita langsung aja kunjungi websitenya supaya kita bisa lihat apa sih sebenarnya Vite itu, terus cara pakainya gimana. Oke, sebelum kita masuk ke websitenya Vite.js, kita mau lihat dulu sedikit di dokumentasinya React. Ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita klik Learn React, terus ada di sini bagian Installation. Ini kalau teman-teman klik Start a New React Project. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita disarankan kalau menjalanin aplikasi React itu menggunakan tools yang namanya Next.js atau framework yang namanya Next.js atau Remix ya. Gak ada nih di sini dikasih tahu kalau kita bisa menggunakan Vite. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin aplikasi React yang full gitu ya, yang berjalan di sisi server juga, ini cocok banget menggunakan Next.js. Dia full stack React framework. Tapi kalau misalkan pengen gunain React-nya hanya untuk bagian front end-nya saja, butuh library UI-nya aja, kayaknya Next.js ini terlalu besar dan terlalu kompleks. Nah, makanya kita butuh Vite. Ya, jadi kalau teman-teman buka sekarang websitenya, ya ini sekali lagi vitejs.dev, ya kita langsung disuguhi tagline-nya katanya Next Generation Front End Tooling ya. Nah, mungkin salah satu alasannya kenapa Vite ini nggak ada di dokumentasinya React, itu salah satunya adalah karena yang bikin Vite ini, kalau kita scroll ke bawah ya, kita lihat yang bikinnya adalah Evan Yu. Dan kalau teman-teman tahu, Evan Yu ini adalah yang buat Vue.js. Jadi kayaknya kompetitor dari React gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai, ini kita lihat langsung aja di bagian Get Started-nya. Tapi kalau penasaran kenapa sih kita harus pakai Vite, teman-teman bisa klik aja di sini Why Vite. Oh, sebelumnya tadi kenapa saya sebutnya Vite ya, bukan Vite atau Vite, itu ada di Getting Started-nya ya. Ini ada nih. Vite katanya ini kata dalam bahasa Prancis yang artinya quick atau cepat.
Nah, cara pronunciation-nya atau cara nyebutinnya ada di sini. Teman-teman bisa klik aja nih. Vite. Ya, vite gitu. Jadi nyebutnya kayak vite, bukan fight, bukan vite ya. Coba kita balik lagi dulu ke why vite. Nah ini kalau teman-teman baca, intinya di sini katanya sebelum ES modul itu bisa kita gunakan di browser, itu developer nggak punya cara yang native untuk mengelola JavaScript dengan modularisasi. Ya, nah inilah makanya kita butuh sebuah konsep yang namanya bundling. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai pembahasan ini, silakan tonton aja playlist saya mengenai Webpack ya. Kita bahas di situ kenapa sih kita butuh bundling system, kenapa kita butuh build tools. Saya udah bahas cukup lengkap. Nah, karena Webpack juga merupakan salah satu dari tools untuk build tadi. Jadi ada Webpack, ada Rollup, ada Parcel. Itu semua disebut dengan build tool, sama seperti Vite ini. Ya, bahkan sebelum Vite, React itu dijalaninnya pakai tools yang namanya Create React App atau CRA. Dan itu dibikin pakai Webpack. Nah, sekarang mungkin udah pada pindah nih ke Vite karena Vite jauh lebih cepat ya. Sekarang kita masuk ke Getting Started. Kita balik lagi ke sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi kita bisa menggunakan native ES module. Ya, bisa menggunakan import, export. Terus juga ada fitur HMR atau Hot Module Replacement. Jadi kita bisa melihat perubahan dari aplikasi React kita nanti dengan instan. Terus nanti di akhir, kalau kita udah mau deploy, aplikasi React-nya udah selesai, kita bisa menggunakan perintah untuk ngebundle kode kita, dan itu dijalankan menggunakan tools yang namanya Rollup di dalam Vite-nya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini ada browser support, bisa dilihat aja. Terus ada lagi trying Vite online, kalau misalkan mau nyobain dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh Vite, teman-teman bisa klik aja salah satu bahasa di sini, nanti dibawa ke websitenya StackBlitz buat nyoba-nyoba coding ya. Yang mau kita lihat adalah di bawah sini, bagian scaffolding your first Vite project. Gimana caranya membuat project Vite pertama kita. Nah, caranya kita butuh yang namanya NPM, atau Yarn, atau PNPM. Nanti silakan teman-teman kalau mau pakai salah satu dari ketiga ini. Nah, cuman syaratnya, kalau teman-teman pengen gunain NPM, atau yang lain ya, itu di komputernya harus keinstall dulu Node.js. Jadi itu prasyaratnya. Pastiin di komputernya udah ada dulu. Nah, cara mastiinnya gimana? Saya nggak tahu Pak, saya udah install apa belum? Nah, coba dibuka aja Explorer, kita jalanin terminal ya. Nih, saya buka terminal, saya arahin ke desktop aja. Silakan teman-teman ketik di sini node spasi minv. Nanti teman-teman bisa tahu node-nya udah keinstall apa belum. Terus kalau udah keinstall, versinya versi berapa. Nah, ini lihat, berarti di komputer saya udah keinstall dengan versi 18.16.1. Ini versi yang paling baru saat video ini dibuat. Kalau teman-teman masih versi yang lama di bawah 18.16.1, saran saya diupdate dulu aja, biar bareng-bareng. Nah, caranya sama juga dengan teman-teman yang belum install. Jadi tinggal ditimpa aja instalasinya dengan instalasi yang baru ya. Jadi kalian bisa buka websitenya nodejs.org ya, terus download aja versi yang LTS-nya. Ya, silakan diklik, ini 18.16.1, nanti kita akan dikasih installernya. Nah, nanti installernya kalau sudah terdownload langsung aja diinstal. Klik, nanti kita masuk ke proses instalasinya. Ya, tinggal di next aja. Ini saya mau nimpa lagi nggak apa-apa meskipun versinya sama, kita timpa aja. Karena punya saya versinya sama, jadi pilihannya change, repair, remove ya. Kita coba repair aja, teman-teman. Kalau update aja ya. Repair, nanti akan diinstal ulang. Tinggal ditunggu. Nah, sip ya, udah selesai. Tinggal klik finish, terus kita coba sekali lagi. Nah, cobanya teman-teman biasanya harus di restart dulu terminalnya. Jadi kalau node-v belum ada, kalau masih belum ada, buka tab baru aja. Klik tab baru, yang sebelumnya close aja. Kalau pakai terminal atau buka terminal baru juga boleh. Ya, kita arahkan ke desktop lagi, cd, desktop. Kalau pakai PowerShell di Windows 11, terus kita coba ketik lagi node spasi -v, aman ya, udah ada. Itu jadi cek dulu di komputernya udah ada Node.js apa belum. Berikutnya kita tinggal jalanin perintahnya tadi, npm create Vite latest. Nah, tapi kalau teman-teman mau proses instalasinya jauh lebih cepat, teman-teman bisa gunakan kalau nggak Yarn atau PNPM. Nah, tapi syaratnya Yarn sama PNPM yang harus kita install dulu. Nanti install React-nya akan jauh lebih cepat daripada kita menggunakan npm biasa. Kita coba ya. Jadi caranya misalnya kita mau pakai PNPM nih ya. Misalnya teman-teman tinggal ketik aja npm, karena PNPM ini kita bisa install lewat package-nya npm ya. I atau install, boleh I boleh install. -g, karena kita akan installnya secara global supaya bisa diketikin di mana aja. Spasi PNPM. Ya, ini nama package-nya. Kita enter, nanti kita tunggu aja proses instalasinya. Nah, kalau sudah selesai, udah deh langsung bisa kita pakai. Ini saya clear dulu ya. Saya ketik cls, clear screen, baru kita jalanin perintah yang tadi. Nih, pnpm create Vite.
Oke, kita coba pnpm create vid. Kalau kita pencet enter, nanti udah selesai, sembarang keyboard, misalkan spasi boleh, nanti ditanya nama projectnya apa. Nah ini dia akan membuat sebuah folder yang akan menjadi project kita. Saya lagi simpan di desktop, saya mau bikin misalnya karena ini episode kita yang kedua, saya mau tulis 2 minus instalasi dan minus lagi konfigurasi. Misalnya gitu ya, ini nama project kita lah, supaya nanti foldernya ngurut. Dan kalau misalkan nanti saya push ke GitHub, teman-teman udah bisa lihat urutannya 1 pendahuluan, 2 instalasi ya. Pencet enter. Nah, berikutnya ditanya nih, mau pakai framework apa? Kita bisa pakai JavaScript polos tanpa framework. Itu pilihnya yang vanilla. Kita bisa pakai panah, pilih atas bawah, mau Vue boleh, mau React, mau Preact, dan lain sebagainya. Karena kita mau pakainya React, silahkan pilih yang React, terus pencet enter. Berikutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar React untuk Pemula. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, pada episode ketiga kali ini kita akan mencoba untuk latihan, ya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dinamakan dengan Tic-Tac-Toe ya. Pasti teman-teman udah tahu ya, apa itu Tic-Tac-Toe. Jadi dia adalah sebuah game sederhana di mana kita dikasih 9 kotak permainan, terus kita disuruh mengisi simbol X atau simbol O ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah game sederhana. Ini ilustrasinya di mana kita bisa menentukan atau menempatkan simbol yang sesuai. Misalnya player A itu simbolnya X, player B itu simbolnya O, sehingga dia menghasilkan garis lurus atau diagonal untuk menjadi pemenangnya. Dan nanti game yang akan kita buat tuh tampilnya sederhana aja seperti ini. Ya kita bisa mengisikan simbol-simbolnya di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ada game infonya. Dan bahkan fiturnya ada yang sangat menarik nih teman-teman. Kita langsung lihat hasilnya dulu ya, supaya teman-teman nanti tertarik untuk bikinnya. Nah, game itu seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa klik aja tempat yang mau kita simpan simbol X atau O-nya. Dan ini otomatis sudah bergantian antara player X dan player O ya. Misalnya sekarang giliran player X nih. Kita simpan di tengah. Terus sekarang giliran player O ya. Misalkan kita simpan di kanan bawah. Sekarang X lagi. Sekarang O. Lalu berikutnya X lagi. Nah, sekarang kalian lihat di sini X-nya menang ya, karena dia membentuk sebuah garis lurus. Pemenangnya ada, dikasih tahu winnernya siapa. Dan yang keren di sebelah kanan, ini disebut dengan fitur time travel. Ya, dimana kita bisa mundur nih ke langkah sebelum-sebelumnya. Tuh, kalau teman-teman mau melihat histori langkahnya bisa. Jadi kalau kita mundur ke move ke 4 misalnya, dia berkurang lagi. Siapa tahu setelah itu kalian mau menjalankan langkah yang berbeda gitu ya. Move ke 3. Nah sekarang giliran O nih, ternyata salah nih, saya nggak mau di sini, saya harus menghalangi si X. Ya udah berarti klik di sini, maka historinya akan berubah menjadi histori yang baru. Ya ini keren banget teman-teman. Oke ya, dan kalau teman-teman lihat tadi game sederhananya, itu sebetulnya adalah tutorial yang ada di websitenya React. Gitu. Jadi React ini ngasih tutorial untuk bikin Tic-Tac-Toe tadi. Jadi sebetulnya video ini hanya ngikutin tutorialnya aja. Tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu teman-teman ada yang bingung ngikutin tutorialnya. Pada saat membaca dokumentasinya, bisa ikut aja video kali ini. Karena dari tutorial tersebut, saya sendiri mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau teman-teman kunjungi dokumentasinya, ada di bagian Learn, terus tutorial Tic-Tac-Toe. Nah, sebenarnya bisa dibaca aja, bisa diikuti apa yang ada di tutorial ini. Bahkan, kalau teman-teman mau lihat versi bahasa Indonesianya pun ada ya. Jadi teman-teman developer Indonesia udah bikinin juga terjemahannya. Kalian mau melihat di sini juga boleh, silakan aja ya. Tapi kalau mau bareng-bareng sama saya, bikinnya lewat video ini juga boleh banget. Oke, itu tadi URL-nya teman-teman bisa kunjungi di sini. Kalau untuk yang bahasa Indonesia tinggal tambahkan di depannya ID ya, id.react.dev. Oke, ini tadi website yang sudah kita kunjunginya, dan ini tahapan-tahapan pengerjaan dari game kita. Jadi nanti teman-teman boleh skip aja langsung ke chapter yang ada di bawah video ini sesuai dengan tahapan pengerjaannya kalau mau langsung lompat ke tahap yang dibutuhkan ya. Jadi yang pertama nanti saya sebut dengan tahap ke-0 itu persiapan, di mana kita download dulu React-nya seperti biasa, kita siapin lingkungan pengembangannya, dan menyiapkan komponen kosongnya. Terus baru berikutnya kita akan membuat papan permainannya. Jadi yang tadi kotak-kotak itu disebut dengan board atau papan permainannya. Itu kita harus siapin dulu, ya bikin komponen, terus kita kasih style. Itu di tahap 1. Berikutnya di tahap 2, kita akan menambah lawannya. Di tahap 1 kita baru bikin supaya papan permainannya jadi, terus kalau diklik ada simbol X-nya. Belum ada lawannya tuh, belum ada si O-nya.
Nah, di tahap 2 kita akan nambah supaya bisa ganti-gantian. Abis X terus O, abis X terus O, terus kalau udah penuh berhenti gitu ya. Di tahap 3 baru kita akan menentukan siapa yang menang. Si boardnya udah mendapatkan hasil player yang menang atau belum. Ya, nanti ngecek ini udah menang belum. Kalau belum lanjut. Kalau misalkan udah menang berhenti. Atau kalau misalnya boardnya udah penuh tapi nggak ada pemenangnya, berhenti juga. Itu tahap 3. Terus di tahap 4, nah ini yang kerennya nih. Kita bakalan nambahin fitur time travel tadi. Kalau gamenya sebetulnya di tahap 3 juga udah selesai. Ya, tapi karena kita mau nambahin, kita bisa backtrack, kita bisa mundur, jadi ada historinya, itu di tahap 4. Dan terakhir di tahap 5, kita akan refactor, ngebenerin beberapa hal, sehingga kodenya lebih rapih lagi. Ya, jadi buat kalian yang udah gak sabar, kita langsung aja masuk ke tahap persiapan ya teman-teman. Baik, jadi yang pertama seperti biasa kita siapin dulu aplikasi React kita. Kita butuh terminal teman-teman, silakan buka terminalnya. Ini saya mau simpen project kita di desktop aja. Silakan klik kanan, terus kita open in terminal, ya, atau buka terminal favorit kalian masing-masing. Sini saya pakainya PowerShell bawaan Windows 11. Ya, terus di desktop ini saya akan ketikkan, kalau masih ingat perintahnya teman-teman, pnpm ya. Kita pakai pnpm, teman-teman mau pakai npm boleh, mau pakai yarn boleh ya, sesuai dengan yang udah kita pelajari di video sebelumnya ya. Kita tulis create spasi vid untuk membuat project React-nya dengan buildernya vid ya. Pencet enter. Terus ini diminta nama projectnya mau apa. Ya, silakan tulis nama project yang akan menjadi nama folder juga. Kita bikin aja gini 3 dash ya, karena sekarang episode 3 dan ini merupakan project ketiga kita. Kita kasih tick dash tag dash tuh gini ya. Silakan pencet enter, terus kita pilih mau pakai frameworknya apa. Katanya kita pilih React yang polos saja pakai JavaScript ya, nggak perlu pakai TypeScript dan juga SWC-nya. JavaScript, oke, sip. Sekarang kita masuk dulu ke foldernya, kita ketik cd 3 tab biar cepat. Terus kita pnpm install. Oke, kita download React-nya dulu beserta dependensi-dependensinya. Oke, sudah beres. Sebelum kita jalankan servernya, kita buka dulu di kode editor ya. Teman-teman ketik kode spasi titik enter. Sudah terbuka. Balik lagi ke terminal, baru kita ketik pnpm run dev. Oke, kita enter. Servernya udah jalan. Localhost /2 site. Kita pencet, kita klik ya. Jangan lupa kontrol klik biar kebuka. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita buka kode editornya. Oke, React-nya sudah ke-download, dependensinya udah ke-download, servernya udah jalan. Sekarang kita siapin dulu supaya kita punya aplikasi React yang kosongan ya. Ini kan masih ada bawaannya nih. Kalau teman-teman ingat, ini kita punya file app sama file main ya. Kita edit beberapa file supaya kosong dulu. Pertama di index dulu ya. Kita ganti judulnya. Kita ganti jadi tag to. Sudah, kita close. Jangan lupa di save. Sekarang kita masuk ke aplikasi React kita, ada di folder src. Kita coba ke main JSX dulu. Di sini dia manggil React, biarkan React DOM, biarkan manggil app.js buat ini. Kita biarkan, kita import CSS, nggak apa-apa lah ya. Nanti CSS-nya kita gunakan satu aja, pakai CSS yang utamanya. Udah, jadi ini mainnya nggak ada yang kita ubah rasanya ya. Kita close aja. Index CSS-nya nanti kita hapus isinya. Sekarang kita biarin dulu. Sekarang kita masuk ke app.jsx. Nah, di sini kita bakalan bikin aplikasi kita. Kayaknya kita bakalan hapus semua isinya dan kita akan import yang kita butuhin aja ya. Jadi kita nggak butuh React logo, ini teman-teman boleh hapus. Use state-nya bakalan kita pakai tapi nanti ya, nggak sekarang. Jadi mau dihapus boleh, mau dibiarkan ada di sini juga boleh. Saya biarin aja lah. Walaupun kalau dibiarin dan nggak dipakai, nanti ada garis merahnya. Ya, kalau nggak mau ada garis merahnya. Nah, ini juga fit logonya kita delete ya, beserta dengan CSS-nya. Kita nggak butuh nih CSS yang ini, bahkan filenya bakalan kita hapus. Delete juga, Ctrl-Shift-K ya, buat ngedelete satu baris. Berikutnya, kayaknya ini bakalan kita hapus dulu app-nya. Terus return-nya juga bakalan kita hapus. Paling kita tinggalin satu buah fragmennya ya. Ini fragmennya kita biarin karena kita bakalan bikin beberapa komponen di dalamnya. Atau nanti kita lihat dulu deh, kita butuh fragmen nggak. Yang penting div-nya kita hapus. Biar gampang, arahkan ke tanda panah. Ya, kita hapus semuanya sampai sini. Sudah ya, gini dulu aja. Tuh kan jadi merah, tapi nggak apa-apa. Terus kita hapus CSS-nya. Klik kanan. Delete. Oke, sekarang kalau kita jalanin error nggak? Nah, sipnya kosong betul yang kita inginkan. Kita lihat ada error nggak? Oke, aman ya. Di konsol nggak ada error. Oke.
Ya, jadi itu dia persiapannya. Kita udah punya aplikasi React yang kosong. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu membuat papan permainannya. Bikin kotak-kotak untuk game tic-tac-toe-nya. Kembali lagi ke codingnya teman-teman, silahkan dibuka lagi. Jadi ceritanya gini, ini saya tutup dulu deh ya. Ctrl B. Ceritanya saya mau bikin sebuah komponen untuk membuat kotaknya. Jadi kotak-kotak di dalam tic-tac-toe itu sebetulnya ada 9 komponen. Ada 9 kotak yang kita jajarin dengan rapih gitu ya. Satu baris ada 3 kotak. Jadi satu kotak, satu komponen. Kenapa kita bikinnya satu kotak, satu komponen? Supaya nanti kita bisa mengelola state tiap kotaknya. Jadi kan tadinya kotaknya kosong, kalau diklik nanti saya pengen ada simbol X di dalamnya. Nah itu yang ngelola si komponennya. Ya, jadi ceritanya gini, saya mau bikin sebuah function yang namanya square ya. Ini komponen kotaknya. Yang dia itu kita langsung aja return button ya, karena cuma satu baris kita langsung bikin button aja gini, button yang ada huruf X. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali, dan kali ini kita kembali masuk ke seri tutorial React paling masuk akal untuk pemula, dan kali ini kita ada di episode keempat. Ya, di episode kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk catatan belanja kita. Ya, simpel aja untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita misalnya mau belanja ke supermarket atau ke minimarket gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menambahkan data barang yang mau kita beli, jumlah barang, dan juga nanti kita bisa menceklis gitu ya, atau mencoret barang mana yang sudah kita dapatkan. Dan juga nanti kita bisa menghapus barangnya sampai dengan mengurutkan barangnya sesuai dengan tipe urutan yang kita mau. Ya, atau kita lihat langsung hasil akhirnya ya teman-teman. Ya, jadi ini dia aplikasinya. Jadi secara default kita udah dikasih 3 buah data. Ada satu yang udah kecoret, ada 2 yang belum kita beli. Ya, nanti kalau misalkan ceritanya barang yang udah kita beli, misalkan kita dapat gula pasirnya, kita tinggal checklist, maka nanti setelah kita checklist, nama barangnya akan dicoret. Ya, begitu pula yang lain ya. Terus kita juga bisa hapus barangnya seperti ini sampai kosong, dan kita juga bisa nambahin barang baru ya. Misalkan kita mau beli apa nih? Mau beli cemilan ya, kita kasih keripik singkong misalnya. Itu misalkan jumlahnya kita juga bisa pilih mau berapa. Misalkan saya pengen ada 5 gitu ya. Terus kita tambahkan, maka nanti masuk ke dalam catatan kita. Oke. Dan nanti di bawah sini juga ada urutan yang kalau misalnya kita coba refresh ya. Kalau kita refresh datanya kembali ke default. Sekarang kita coba tambahkan lagi keripik singkongnya. Kita kasih angkanya 5, kita klik tambah jadi ada di bawah. Nah, kita bisa pilih mau mengurutkan barangnya berdasarkan apa. Yang pertama berdasarkan urutan input, ya ini defaultnya urutan input. Yang terakhir kita input akan jadi paling bawah. Kita juga bisa urutkan berdasarkan nama barang, alphabetical dari A sampai Z. Berarti ini kalau saya klik A dulu yang di atas. Jadi A sampai ke huruf K nih di bawah. Ya, dan juga kita bisa pilih berdasarkan checklist. Jadi nanti kalau kita pilih yang belum kita dapetin akan pindah ke atas. Semua yang udah di checklist pindah ke bawah. Terus juga ada tombol bersihkan daftar supaya ini hilang semua langsung. Dan kalau teman-teman lihat di bawah tadi ada bagian apa ya, ini rekapnya lah atau statistiknya gitu. Kalau misalkan kita refresh datanya kembali ke normal, ke awal ya. Kita lihat ada 3 barang, dia ngitung ada berapa barang. Terus ada berapa barang yang udah dibeli dan persentase komplitnya lah gitu ya. Jadi ini udah 33% komplit. Kalau misalkan saya pilih 2 jadi 67, kalau 3 jadi 100. Tapi kalau kosong tulisan ini hilang, tulisannya daftar belanja masih kosong. Ya, jadi itu yang akan kita buat. Ini pasti seru banget. Dan ini menggunakan materi-materi atau pemahaman yang sudah kita dapat dari video-video di episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, saran saya nonton dulu videonya dari awal, karena kita benar-benar akan bikin ini dari awal secara React-nya ya. Untuk desainnya nanti saya akan kasih HTML dan CSS-nya biar langsung jadi aja, supaya kita nggak perlu bikin dari awal struktur HTML dan juga CSS-nya. Tapi untuk React-nya kita nanti mulai dari instalasi benar-benar dari fresh. Kayak teman-teman, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi untuk memulai teman-teman, saya minta teman-teman buka dulu repositori belajar React untuk pemula kita. Ya, linknya ada di sini, ada di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Atau nanti teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, ini untuk menyimpan kode-kode kita dari seri atau playlist belajar React ini. Kita sekarang mau ambil dulu
starter template atau coding dasar dari HTML dan CSS untuk catatan belanja kita ya. Itu ada di folder 4 catatan belanja, terus di dalamnya ada folder starter template. Ya, karena sekarang baru ada folder itu aja di dalamnya, maka kalau diklik langsung masuk ke dalam foldernya. Mungkin nanti ke depannya teman-teman nonton ini udah ada 2 folder, ada hasil jadi dan ada starter template-nya. Jadi kita masuk ke folder starter template. Lihat nih, saya punya satu folder gambar yang dalamnya ada gambar kertas sebagai background tadi ya, yang ini. Terus juga ada 2 file HTML dan CSS. Nih, teman-teman bisa download satu-satu. Atau kalau mau gampang, teman-teman bisa lakukan cloning aja ke repositorinya. Tapi kalau teman-teman cloning, artinya semua kode ini di-download. Gak apa-apa, nanti kita hapus yang nggak kita butuhin. Jadi sekarang saya minta teman-teman klik tombol kode di sini, terus klik tombol copy to clipboard-nya di sini. Ya, silakan diklik. Terus teman-teman kembali ke desktop. Ya, kita buka terminal di desktop. Silakan teman-teman buka terminal, boleh pakai terminal biasa, boleh pakai PowerShell seperti saya ini, atau boleh pakai Git Bash atau terminal favorit kalian. Pastikan di komputer teman-teman sudah ada Git sebelumnya, sehingga kita bisa tinggal ketik aja gini, Git spasi clone, spasi kita paste ya, Ctrl V atau klik kanan. Sama aja ya. Nanti kalian tinggal pencet Enter, maka seluruh coding tadi akan di-download ya ke dalam folder belajar React untuk pemula di desktop. Silakan teman-teman buka ya. Ini saya sudah buka, ada foldernya. Kita cuma butuh yang ada di dalam starter template ini aja. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman klik 2 kali di sini, file indexnya itu sudah tampil. Tapi ini hanya tampilan aja, semua fiturnya, ini saya kecilin dulu ya. Semua fiturnya nggak jalan. Ini kalau dimasukin nggak, kalau diklik juga nggak ngapa-ngapain ya. Karena masih HTML dan CSS saja. Oh ya, dan ini juga saya nggak set untuk responsifnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dikecilin ini masih ngaco, ini nggak apa-apa ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau benerin responsifnya sendiri, silahkan. Kalau mau melakukan pull request ke repository ini juga boleh ya. Oke, ini boleh di close aja karena kita butuh nanti kodenya. Jadi kalau mau ini teman-teman tinggal masuk aja ke dalam foldernya. Kalau pakai PowerShell, tinggal masuk ke CD, spasi, terus kita ketik belajar, tab, masuk ke dalamnya. Terus kita masuk ke folder 4. Jadi kita CD lagi, spasi 4, dash, terus tab, enter. Kita udah masuk ke sini. Ya, sekarang kita masuk ke starter template. Jadi teman-teman ketik CD lagi, starter, tab, enter. Udah masuk, sekarang teman-teman ketik kode spasi titik. Ya, kalau udah nginstal VS Code, ini akan langsung dibukakan di kode editornya. Nih kita lihat, ada codingannya. Nanti tinggal kita pindahkan ke project React kita. Ya, jadi untuk sementara, ini boleh dibuka dulu semuanya, tinggal kita minimize. Oke, sip ya. Ini teman-teman kalau mau di-close PowerShell-nya juga bisa, tapi kita akan tetap gunakan terminal untuk menjalankan atau membuat project React dari awal kita. Nah ini Explorer-nya boleh di-minimize saja, karena nanti kita akan kopikan folder image kita. Ya, kita akan gunakan terminal yang sama aja. Teman-teman boleh clear supaya bersih terminalnya. Sekarang kita akan pindahkan kembali ke desktop. Ya, bisa pindah naik satu folder, teman-teman ketik CD spasi titik-titik untuk naik satu folder, nanti kita terus naik sampai ke desktop, atau teman-teman bisa ketik aja shortcutnya, langsung pencet CD spasi, terus tanda tilde atau cacing yang ada di sebelah kiri angka 1, slash, terus tulis aja desktop atau DE, langsung tab aja, supaya langsung masuk ke desktop, terus enter, sekarang kita kembali ke desktop ya. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa melakukan instalasi React kita? Masih ingat nggak? Kita bisa lakukan menggunakan npm. Ya, jadi silakan teman-teman install dulu Node.js di komputernya. Atau yang udah kita coba, kita bisa pakai pnpm supaya ngedownload React-nya lebih cepat. Atau kalau teman-teman mau juga bisa install yang namanya yarn. Ya, silakan pilih salah satu. Kita akan kembali menggunakan pnpm aja. pnpm. Dan ini teman-teman harus install dulu ya. Cara installnya ada di video sebelum ini. Saat kita membuat tic-tac-toe, itu kita install dulu pnpm. Jadi teman-teman silakan lihat dulu ya. Kalau sudah, kita akan gunakan Vite untuk membantu kita nginstal React-nya ya. Jadi teman-teman ketik pnpm spasi create spasi Vite. Ini ya. Untuk membuat aplikasi-aplikasi front-end menggunakan Vite. Nanti kita dikasih pilihan. Kalau pencet enter, kita diminta dulu nama project-nya mau apa. Ya, kita kasih nama projectnya karena ini episode keempat, kita tulis 4 minus catatan minus atau dash belanja.
Gitu, nanti otomatis akan dibuatkan sebuah folder namanya 4-catatan belanja. Oke, pencet enter. Kalau sudah, kita mau pilih akan pakai framework apa ya. Kita mau pilih React, silakan arahkan pakai tombol panah ya. Kita pilih React, pencet enter. Kita pilih yang JavaScript polos aja, karena kita belum pakai TypeScript. Ya, silakan enter di JavaScript. Nanti kita udah dibikinin tuh, foldernya udah dibikinin. Tinggal kita masuk ke dalam foldernya, lalu jalankan pnpm install. Karena di dalam foldernya sekarang udah ada file package.json-nya. Ya, coba kita masuk dulu, ketik cd, spasi 4, terus tab aja. Enter, coba kita ls dulu ya. Kita list file di dalamnya, pengen tahu aja. Nih, udah otomatis dibikinin project dasarnya. Ada folder public, ada folder src, ada lain sebagainya ya. Nah, untuk menginstal React ke dalam folder ini, kita tinggal ketik pnpm install. Oke, kita coba. Mau di-clear dulu boleh. Kita ketik pnpm install. Enter. Nanti ada proses download React-nya. Silahkan ditunggu aja. Nah, kalau sudah selesai, nggak ada error, aman berarti ya. Kita tinggal langsung jalankan local server React-nya. Caranya ketik pnpm run. Oh, atau kita buka dulu di kode editor kita ya, supaya nanti nggak matiin lagi servernya. Teman-teman ketik kode spasi titik lagi, enter. Nanti dibukain langsung foldernya tuh di 4 catatan belanja. Oke, sip.